Baik, selamat pagi. Iya, oke, selamat pagi ya. Masih pagi. Bapak senang kalian berdua bisa datang ke kantor ini. Bapak panggil ya. Tadi sempat kaget si Hendra, Bapak buka-buka tasnya ya. Mohon maaf. Si Jenius juga ya, Bapak bukan petugas seperti yang di TV-TV itu lalu buka-buka seperti tak review ya. Oke, Bapak tadi melakukan hal yang tidak menyenangkan buat kalian ya. Ya, tidak nyaman kan? Oke, perbuatan tidak nyaman itu berarti ya, berarti salah. Bapak juga harus minta maaf kepada kalian karena membuat kalian tidak merasa nyaman ya. Oke, jadi mungkin kalian bertanya-tanya kenapa dipanggil ya. Jadi bingung. Biasanya kalau dipanggil apa? Buat salah. Merasa salah nggak dipanggil? Merasa salah? Oke, terima kasih. Jadi kamu ada juga salah. Oke, apa menurut kamu kesalahanmu? Sampai Bapak panggil. Bapak mau dengar. Kita tahu kan cuma terpaksa oleh Bapak panggil, lalu kebiasaannya Bapak panggil karena salah, lalu duduk di sini merasa bersalah. Apa? Jangan cus lagi. Tidak. Hah? Kita ungkapkan, Bapak mau dengar. Bapak panggil kalian ini bukan hanya karena salah saja. Bapak panggil karena Bapak perlu berbicara. Kalau memang ada yang perlu diluruskan, Bapak luruskan. Karena kalian adalah anak dari SD Batu Sahur yang juga wajib Bapak sayangi, yang wajib Bapak arahkan. Gitu ya. Oke, jadi kalau kalian tidak bisa mengatakan salah kalian, jadi Bapak yang mengatakan ya. Jadi Bapak tidak menuduh kalian, cuman ada laporan dari orang tua kalau kalian melakukan hal yang tidak baik di sekolah ya. Jadi kemarin Bapak kurang tahu apakah itu kemarin atau hari apa. Yang jelasnya yang orang tua itu cuma ngomong dengan keluarga Bapak, dan Bapak merasa pagi ini merasa hal yang luar biasa. Nah, hal yang luar biasa itu kenapa? Karena berdasarkan laporan ada beberapa anak SD Batu Sahur mau mencontek dari temannya, lalu ngancam-ngancam, terus ada bawa lading juga ya. Ada bawa lading juga. Nah, lalu Bapak pikir, kalian tahu kalau bawa lading itu ranahnya di mana? Ya. Bapak boleh nggak menindak kalian kalau kalian bawa lading? Nggak pantas kan? Yang pantas siapa? Yang ada pangkat-pangkatnya di sini, ada gereng-gereng gambar-gambar di sini, siapa? Iya, tentara, seperti yang kamu bilang di kelas tadi, tentara, Bapak polisi. Artinya, kalau kalian memegang senjata di sekolah, bukan ranah kalian di sekolah, dan juga bukan hak Bapak ngurus hal seperti itu sudah lari ke arah kriminal. Jadi Bapak
Nggak bisa ngatur yang asal arahnya kriminal. Kalau kamu masih ribut, bapak yang ngurus. Kalau kamu mengganggu teman saat belajar, bapak yang ngurus ya. Tapi kalau kamu pakai senjata, itu bapak polisi. Jadi bapak telepon polisi hari ini. Ini ada anak di Batu Sawur yang nggak bisa diurus, bapaknya nggak berani. Bapak nggak berani kalau kalian pakai senjata juga. Bapak nggak kebal, ya. Nah, jadi perbuatan salah kalian ini sangat tidak benar. Apakah kalian mengakui itu? Ya, ada. Ya, oke. Siapa yang melakukan kemarin? Ya, tujuannya apa? Memang mau contek atau gimana? Hendra ada ikut? Aku cuma lihat jawabannya 40 jawabannya. Oke, nggak masalah ya. Jadi perlu kalian ketahui, perbuatan kalian itu tidak ada yang salah di mata Bapak. Cuman salahnya kalian menghilangkan kebebasan orang lain. Ya, seandainya dibalik, itu kan dari si Tenang kan. Seandainya dibalik si Tenang yang ngancam-ngancam kalian merasa bebas nggak di sekolah? Merasa terancam nggak di sekolah? Kalau si Tenang yang preman, iya, kalian kan mengganggu si Tenang, jadi tidak kebebasan si Tenang tidak ada. Dia juga warga Indonesia yang sudah merdeka, boleh berpendapat, boleh hidup bebas. Kalian juga sama ya, boleh hidup merdeka, boleh hidup bebas juga. Kalau kalian merampas kemerdekaannya, sangat tidak baik ya. Kalian juga adalah anak yang merdeka di sekolah ini. Dan bahkan Bapak marah dengan cara yang tidak benar juga, kalian nggak nyaman kan? Apalagi kalau Bapak misalnya malah nggak tahu alasan kalian malu main hajar aja pak gitu, gak enak kan? Nah, berarti Bapak juga merampas kemerdekaan kalian, hak kalian. Jadi keinginan kalian itu mendapatkan jawaban saat ulangan itu memang benar dengan cara apapun ya, tujuannya agar nilai kalian bagus ya, itu kan. Nah, perlu kalian ketahui, kalian di sekolah ini tidak hanya dinilai dari ulangan saja, kalian juga dinilai sikapnya. Walaupun si Nios nggak belajar membaca, tapi kalau sikapnya bagus, sopan, santun, menghargai temannya, menghargai dirinya, maka nilaimu akan bagus, bisa naik kelas. Merasakan naik kelasnya gimana? Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 masih belum lancar baca, tetap Bapak naikin. Kenapa? Karena yang Bapak nilai nggak cuma nilai kalian dapat dari ulangan ya. Jadi itu, kalau nilai ulangannya rendah ya semua orang bisa rendah. Gimana caranya biar nilainya tinggi? Berbuat baik, bersikap baik, PR-nya dikerjakan. Jadi perbuatan menghargai diri dan orang lain ini harus kalian terapkan. Contoh, berbaju rapi untuk siapa? Merasa senang nggak bajunya rapi sekarang Indra? Itu salah satu contoh menghargai diri ya. Kalau sudah bisa menghargai diri, juga harus bisa menghargai orang lain. Kamu mau nggak kalau misalnya ditarik sama si Endra baju kamu sampai rusak? Mau? Nggak kan? Jadi perbuatan seperti itu tidak baik. Artinya kamu cuma menghargai dirimu sendiri, tapi tidak menghargai orang lain. Itu tidak baik ya. Tidak boleh seperti itu. Nah, oke. Jadi kalian, Bapak mau nanya, menurut kalian sikap baik kalian itu bagaimana maunya ke depan? Apakah masih berbuat salah seperti itu, tidak menghargai diri dan orang lain, atau ada perbuatan lain yang kalian perbaiki agar lebih baik lagi? Di kelas maunya seperti apa? Tentram? Hah? Semuanya mau merasa damai di kelas? Oh, oke. Enak? Oke. Nanti kalian bisa enak belajarnya, nggak ada tekanan, nggak ada dimarah-marah ibu bapak gurunya, nggak ada juga dapat tekanan dari temannya. Dengan cara apa? Menghargai diri dan orang lain ya. Jadi dengan kita
dengan rasa kekeluargaan, tentu kita akan merasa nyaman, senang. Buru-buru senior ke sekolah oleh mau berteman sama si Hendra. Si Hendra juga buru-buru ke sekolah karena mau bertemu ibu bapak gurunya, sangat menyenangkan. Coba kalau nggak menyenangkan, ke sekolah aja malas, ya. Jadi kalian itu harus tahu konsekuensi apa yang kalian perbuat. Jadi pada hari ini Bapak mau tegaskan kembali konsekuensi yang kalian terima jika masih berbuat hal seperti ini, ya. Jadi salah satu konsekuensinya adalah mempertanggungjawabkan perbuatan kalian, ya. Dengan apa mempertanggungjawabkan? Kalian dua jawab apa? Dengan apa? Memperbaiki diri saja cukup? Kalian sudah bikin gak nyaman si Tena? Bersedia meminta maaf? Bisa? Bisa? Nggak usah sampai Bapak lihat seperti anak kelas 1 harus Jos ini tangannya minta maaf gitu sama si Tenang, kayak gitu maunya. Jadi besok Bapak minta kalian datangin si Tenang, meminta maaf sama Tenang, ya. Tenang mohon maaf gitu, ya. Ya, dan diulangi lagi, ya. Terus bawa senjata, Bapak minta jangan dibawa ke sekolah, ya. Bapak tahu Bapak juga dulu masih anak kecil juga tempat-tempat sama seperti si Endra. Bapaknya punya itu tempat pandai besi, ya. Jadi Bapak kalau bisa bikin lajing kecil seperti ini bangga sekali, ya. Itu adalah mahakarya yang terbaik. Kemarin bawa lajing apa? Siapa yang bawa lajing kemarin? Itu bikin buatan sendiri. Iya. Berarti cuman maksudnya cuman main-main gitu ya ngancamnya. Iya. Ya. Tapi kalau ngancam pakai parang, orang lain akan merasa terancam, ya. Walaupun Bapak juga coba bayangkan kalau Bapak panggil kalian ke sini nih bawa bilah kayak gini. Mana si Endra lawan Jenius? Gitu ya misal. Merasa nyaman nggak jalan dari sana ke sini? Enggak. Tapi sekarang nyaman nggak kalian jalan dari tadi pagi sampai sekarang? Masih nyaman, ya. Nah seperti itu juga orang lain. Kalau kalian bawa pakai senjata tadi, walaupun itu kalian pinjam dari kantor, terus main-main, ya walaupun main-main, karena orang kan merasa terancam, ya. Kebebasan orang akan terenggut. Nah sama juga seperti Bapak, misalnya Bapak pakai bilah rotan manggil kalian akan merasa terancam. Berarti Bapak merenggut juga kebebasan kalian. Bapak tidak menghargai diri kalian. Kalian itu harus dihargai karena kalian adalah anak manusia, ya. Sering kan Bapak bilang kayak gitu? Iya. Kalau sama binatang gimana cara ngusir binatang? Kalau ngusir anjing? Hah? Dipukul. Iya dipukul. Kalau manggilnya? Gimana manggil anjing? Ning ning ning, ya. Tapi Bapak nggak melakukan itu sama kalian karena kalian masih mengerti bahasa manusia. Kalau dibilang jangan, kalau dibilang tidak baik, kalian tentu mengerti, ya. Sekarang kalian menyadari nggak semua perbuatan yang kalian lakukan? Tegas, ya. Siap memperbaikinya? Iya. Tidak mengulanginya? Oke, jadi konsekuensinya jika terus kalian ulangi perbuatan salah ini, maka Bapak nggak manggil kalian lagi, ya. Yang Bapak panggil adalah orang tua kalian, karena Bapak nggak berani ngurus kriminal di sekolah, ya. Oke, sudah bisa dilaksanakan besok? Besok bisa dilaksanakan? Bisa menciptakan rasa nyaman di sekolah? Bisa? Bisa menciptakan rasa nyaman di kelas? Bisa meminta maaf dengan si Taylor? Bisa. Oke. Jadi yang perlu kalian ingat hari ini harus bisa menghargai diri dan orang lain, dan juga yang kedua nilai ulangan. Sebaik-baiknya nilai ulangan kalian itu nggak menentukan kalian naik kelas, ya. Karena guru kalian itu menilai sejak kalian belajar, dalam proses pembelajaran, dan bahkan sikap kalian juga dinilai, ya. Jadi kalian nggak perlu sampai berusaha nyari nilai ulangan itu sebagus mungkin, bahkan dengan cara yang tidak benar seperti kemarin pakai macam-macam gitu, ya. Nggak boleh, ya. Oke, selain kalian berdua siapa lagi satunya?
Nggak ada. Bapak dengar ada Apin, nama Apin, nggak ada. Oke, tapi Apin juga Bapak panggil rencana ya. Oke, sekarang kalian sudah menyadari kesalahan kalian. Kalian juga sudah punya keyakinan baru, yaitu menghargai diri dan orang lain. Dan juga kalian sudah mau memperbaiki kesalahan kalian dengan meminta maaf besok dengan tenang. Jadi Bapak nggak perlu lagi ya besok nungguin kalian ya. Jadi kalian kita bertemu tenang, ucapkan kata maaf kalian dengan setulus hati dan jangan diulangi lagi. Jelas? Oke, kalau gitu boleh pulang. Baik, jangan langsung babur. Salamin dulu Bapak gurunya. Salam. Terima kasih atas bimbingan yang diberikan oleh Bapak Wandi. Saya menyadari apa yang seharusnya saya lakukan untuk dapat lebih menyadari diri dan orang lain. Kedepannya saya akan bersikap lebih baik lagi.